Oke guys, kembali lagi di aku Sahyu. Jadi di video kali ini aku mau ngebahas tentang suatu pembunuhan dan pemerkosaan yang terjadi menimpa seorang gadis cantik berusia 23 tahun. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel aku, like, comment, dan share video aku supaya aku bisa lebih semangat lagi buat video dan supaya aku bisa lebih sering untuk upload video-video menarik lainnya. Kita langsung aja ke videonya. Oke guys, jadi kita langsung aja ke pembahasannya. Jadi kasus ini menimpa seorang gadis bernama Christine Angelina Dakera atau dikenal juga dengan Christine Dakera. Jadi Christine Dakera ini adalah seorang pramugari di salah satu penerbangan yaitu di Philippines Airlines. Dia bekerja di situ. Usianya baru 23 tahun dan pada malam pergantian tahun di 2021 Christine Dakera ditemukan tewas guys. Jadi dia ditemukan dalam keadaan meninggal di sebuah hotel di dalam sebuah bak mandi di kamar hotel tersebut guys. Dan dari hasil otopsi itu ditemukan bahwa penyebab dari tewasnya Christine Dakera ini adalah aneurisma aorta atau pecahnya pembuluh darah. Tetapi ibu dari Christine Dakera ini dia tidak terima dengan hasil otopsi tersebut karena selain daripada hasil tersebut itu di tubuh Christine Dakera juga ditemukan ada bekas sperma guys, dan selain itu ada bekas luka gores di tangan, lutut, dan paha dari Christine Dakera, dan itu menyebabkan ibu dari Christine Dakera ini mengambil kesimpulan bahwa anaknya itu meninggal itu bukan hanya karena pecahnya pembuluh darah, tetapi dia menyangka kalau anaknya itu diperkosa guys, karena menurut hasil rekaman CCTV yang ada di hotel tersebut, Christine Dakera itu merayakan malam tahun baru itu bersama dengan 12 orang pria guys. Wow, jadi itu membuat kesimpulan yang ada itu menjadi semakin jelas guys, karena di situ menurut kesaksian dari teman dari Christine Dakera bahwa awalnya mereka cuma bertiga, tetapi ada para laki-laki atau pria dewasa yang berada di kamar sebelah mereka itu bergabung bersama mereka untuk merayakan ulang tahun, dan yang kenal sama pria-pria tersebut hanya salah satu dari teman Christine Dakera, dan mereka yang lain tidak kenal. Jadi itu orang asing yang bergabung bersama mereka merayakan pesta. Dan di CCTV juga terlihat Christine Dakera ini mondar-mandir dari kamarnya ke kamar para pria tersebut. Jadi di situ sangat jelas sekali terlihat malam itu bahwa Christine Dakera ini sendirian, seorang wanita bersama dengan para pria di malam itu, dan mereka sepertinya sedang berpesta minuman keras karena terlihat di salah satu rekaman CCTV itu Christine Dakera itu berjalan dari kamar ke kamar itu melewati lorong itu, dia memegang segelas minuman keras, alkohol sepertinya. Dan di situ juga terekam bahwa ada salah satu adegan Christine Dakera ini berciuman sama salah seorang pria yang menggunakan topi guys. Dan itu terjadi sepanjang malam tahun baru sebelum Christine Dakera akhirnya ditemukan tewas di kamarnya guys. Dan menurut ibu dari Christine Dakera, pada tengah malam Christine Dakera ini sempat menelpon ke rumah. Dia mengatakan kepada ibunya bahwa dia sedang merayakan pesta tahun baru di sebuah hotel Makati. Jadi ibunya tahu pada saat itu bahwa Christine Dakera sedang berpesta bersama teman-temannya, dan yang ibunya tidak tahu bahwa Christine Dakera ini berpesta bersama para pria. Dan itu menurut aku cukup berbahaya guys, karena bagaimanapun walaupun cuma teman, tapi kalau sudah posisinya malam di kamar dan dalam keadaan mengkonsumsi minuman keras atau alkohol, itu sangat-sangat berbahaya untuk seorang wanita berada di tengah-tengah para pria guys. Jadi untuk kalian yang wanita, cewek, kalian harus lebih hati-hati dalam berteman. Pada pukul 4:13 terlihat di CCTV Christine Dakera ini sedang digendong seorang pria menuju ke kamarnya, dan dalam CCTV tersebut terlihat bahwa Christine Dakera ini sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri pada saat digendong tersebut. Hingga pada akhirnya pada pukul 10 siang itu teman Christine Dakera itu mengecek dan melihat Christine Dakera itu sedang tertidur di dalam bak mandi. Jadi di situ dia tidak menyangka kalau akan terjadi sesuatu kepada Christine Dakera. Dia
biasa aja karena dia mengira Christine Daserawati itu sedang tidur di situ. Jadi dia biarkan saja dan dia tinggal. Kemudian karena lama sekali Christine Daserawati tidak bangun, akhirnya dia mengecek kembali dan di situ dia mulai kaget. Dia melihat tubuh dari Christine Dakerah ini sudah membiru dan Christine Dakerah sudah tidak bernapas, dan dia pun segera meminta pertolongan kepada teman-temannya sesama pramugara. Jadi Christine Dakerah ini, temannya ini adalah pramugara juga guys. Jadi mereka melakukan pertolongan CPR itu tetapi tidak berhasil. Akhirnya mereka menghubungi petugas hotel dan petugas hotel pun membawa Christine Dakerah ke rumah sakit. Dan sampai di rumah sakit, akhirnya pihak rumah sakit mengumumkan bahwa Christine Dakerah ini sudah meninggal dunia guys. Wow, itu sangat-sangat mengejutkan karena yang awalnya dia berpesta bersenang bersama teman-temannya, siapa sangka pada siang harinya dia tewas guys. Dan pihak rumah sakit pun akhirnya menghubungi polisi karena Christine Dakerah ini meninggalnya sepertinya tidak wajar. Jadi pihak rumah sakit segera menghubungi polisi, dan pada saat itu juga ada 9 orang yang ikut berpesta bersama Christine Dakerah itu sudah kabur dari hotel. Jadi mereka sudah pergi meninggalkan hotel dan tidak tahu kemana. Jadi jejak mereka tidak bisa ditelusuri, dan polisi pada saat itu mengambil kesimpulan bahwa Christine Dakerah itu adalah korban perkosaan dan pembunuhan. Dan itu sangat-sangat membuat suasana di Filipina pada saat itu heboh banget karena Christine Dakerah ini dikenal sebagai gadis yang baik. Dia juga salah satu pramugari yang terhormat itu menurut penuturan dari rekan-rekannya di maskapai penerbangan, dan hal tersebut sampai menarik perhatian mantan petinju dunia Manny Pacquiao. Jadi Manny Pacquiao ini sangat mengecam keras tindakan tersebut, dan dia sampai mengumumkan itu akan memberikan hadiah uang, sejumlah uang kepada orang yang berhasil menangkap pelaku pemerkosaan dan pembunuhan tersebut guys. Tetapi setelah polisi mengumumkan hal tersebut, ada hal yang sangat mengejutkan atau mengagetkan juga, karena ketiga teman dari Christine Dakerah tersebut mengaku bahwa mereka semua adalah gay. Mereka penyuka sesama jenis. Mereka tidak menyukai wanita karena mereka menyukai sesama pria, dan itu membuat waktu itu muncul berbagai opini. Benarkah mereka gay? Benarkah Christine Dakerah itu diperkosa? Benarkah Christine Dakerah ini meninggal tidak wajar dikarenakan suatu kekerasan yang dilakukan oleh para pria tersebut? Itu menjadi suatu opini-opini dan orang-orang sangat-sangat bertanya. Dan menurut aku dari sekian banyak teman Christine Dakerah tersebut, mungkin betul mereka gay, tetapi mungkin ada beberapa yang tidak gay, dan ada juga gay tetapi juga mau sama wanita. Jadi menurut aku ini kasusnya agak susah sekali untuk diambil kesimpulan, dan kejadian itu sudah berlangsung sampai hari ini udah 1 bulan lebih, dan polisi belum juga berhasil memecahkan kasus tersebut guys. Dan pada kejadian tersebut ada ketiga teman dari Christine Dakerah yang sudah ditangkap sebelumnya, itu sekarang sudah dibebaskan guys. Dan polisi banyak menuai kritikan dari media, dari masyarakat tentang cara penanganan kasus ini. Dan kabar terakhir yang aku dengar itu kasus ini akhirnya itu menuai suatu kontroversi, dan sehingga membuat ada munculnya suatu perintah pencopotan jabatan kepala polisi, yaitu Kolonel Harold Depositas. Jadi ini dikarenakan kasus ini sangat berlarut-larut, dan hasil dari kesimpulan yang diambil oleh polisi pada awal kejadian itu sampai hari ini tidak bisa dibuktikan guys. Jadi polisi mengumumkan bahwa Christine Dakerah ini korban perkosaan dan pembunuhan, tetapi polisi juga tidak bisa membuktikan pelakunya siapa, bukti-buktinya tidak ada. Jadi bukti-bukti yang ada itu tidak cukup untuk menahan para pelaku yang ada guys. Jadi sampai hari ini kasus ini masih sangat menjadi misteri. Dan untuk kalian yang masih penasaran dengan kasus Christine Dakerah ini, jangan lupa ikutin terus channel aku, karena aku bakalan cari terus informasi tentang penjelasan dari kasus ini dan bagaimana akhirnya polisi bisa mengungkap misteri dari kematian Christine Dakerah tersebut guys. Dan untuk kalian
yang udah subscribe channel aku, makasih banget. Dan untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, karena dengan kalian subscribe channel aku, kalian sudah mendukung channel ini supaya channel ini bisa lebih berkembang dan supaya aku bisa lebih semangat lagi untuk upload video-video menarik lainnya guys. Dan sekian video dari aku, sampai jumpa dengan video aku berikutnya. Bye bye.